mungkin bantuan dari teman-teman termasuk saya pun nggak cukup juga kan, maksudnya untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan urusan anak-anak segala macam gitu kan. Jadi akhirnya dia konsultasi juga dan ngomong ke saya akan menjual rumah itu dan juga soal Bunda Rohima kan kemarin update status yang cukup bikin kaget ya soal rumah mau dijual ini. iya benar. Sebenarnya dari awal tahun lalu Bunda Rohima memang udah mengagendakan untuk menjual rumah yang saat ini ditempati dan itu memang rumah bersama dengan waktu itu dengan Mas Kiwil ya kan. Tapi hal itu memang diambil keputusan untuk dijual karena kondisi keadaan Bunda Rohima lagi dalam posisi yang sangat tidak mengenakan, banyak yang harus dicukupi dan mungkin bantuan dari teman-teman termasuk saya pun nggak cukup juga kan, maksudnya untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dan urusan anak-anak segala macam gitu kan. Jadi akhirnya dia konsultasi juga dan ngomong ke saya akan menjual rumah itu dan juga saya uji coba nawarin ke teman-teman juga, tapi ya namanya jual rumah ya bukan kayak kita jual kacang goreng, jadi butuh proses waktu juga dan ada pun yang datang nawarnya terlalu rendah karena kondisi ekonomi kita juga lagi begini gitu ya kan. Jadi Bunda kayak sabar-sabar aja dulu, mungkin belum waktunya, pasti akan ada waktu yang tepat gitu. Untuk sejauh ini bertahan ya udah Bunda kayak dia coba untuk kayak saya kasih bisnis juga kecil-kecilan, jual-jual apa atau saya kadang ikut membantu entah dari pendidikan anak-anak juga. Dan kebetulan juga si abang kan kerja di tempat saya di tambang di Kalimantan, jadi ya setidaknya dengan itu Bunda ada dukungan dari teman-teman, dari saudara, bukan hanya saya tapi banyak teman-teman juga yang masih support, yang masih mendukung Bunda gitu. Tapi memang nggak mudah jadi Bunda saat ini karena ya sangat memprihatinkan gitu, apalagi dia habis operasi juga kemarin kan, operasi kaki dia yang patah, terus dioperasi di Turki, ternyata dipaksain jalan waktu dia pulang ke Indonesia yang kami jemput itu, akhirnya kakinya pernya patah lagi dua atau tiga ya, patah lagi gitu. Dia akhirnya harus melakukan operasi ulang gitu. Dengan kondisi seperti ini artinya memang tidak mendapatkan nafkah dari, karena kan anak-anak juga kan masih sekolah ya. Ya itu sih yang selalu Bunda curhatin ke saya ya. Bunda tuh bukan kayak nagih-nagih apa gitu, tapi kan itu kan kebutuhan yang harus dipenuhi. Orang aja hidup butuh makan, butuh ini akomodasi segala macam gitu. Ya saya sih menyarankan atau gimana ya, ini bukan sebagian dari ranah saya juga untuk bicara, tapi semaksimal mungkin ketika kemarin Mas Kiwil pergi ke tempat saya di Pontianak pun saya suka kayak, Mas ingat anak-anak loh, saya bilang kalau misalnya Mas dapat duit ya setidaknya ada buat anak-anak sisihkan, karena itu merupakan tanggung jawab Mas Kiwil. Ya Mas Kiwil nggak perlu diingatin lagi sih, udah tahu ya harusnya gitu. Tapi Mas Kiwil iya Bebek, iya pasti gitu. Dia paling kayak gitu doang, dia kayak dia bercanda gitu. Terus Tempi juga sebenarnya kalau misalnya dulu ya ada duit biasanya dia alokasikan buat anak-anak, tapi nggak tahu juga mungkin karena pendapatan mereka atau hasil Mas Kiwilnya jobnya kurang gitu kan, kita nggak tahu juga kan sekarang ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan tersendatnya biaya ini tadi gitu untuk anak-anak. Tapi apapun itu harusnya saling berusaha aja lah, namanya anak-anak kan kebutuhan itu nggak bisa nunggu loh, nggak bisa ditunda-tunda. Orang makan nggak makan ya bisa mati nggak makan gitu kan. Tapi kan mungkin berharap sama orang aja terus, uluran tangan terus sampai kapan gitu kan. Harusnya dipikirkan itu, kasihan bundanya sih. Saya kayak sangat prihatin sama bunda, udah lagi sakit, harus ngebatin terus, ngerti kan, ngebatin harus kayak kalau curhat tuh udah kita tuh kayak udah sedih aja gitu. Berarti dari nama